Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mesantika Nasution dengan NIM 2016010028 akan menjelaskan materi tentang risiko dan pengendalian fintech. Yang pertama yaitu risiko fintech makro dan mikro. Dan yang untuk pertama yaitu risiko makrofinansial. Risiko makrofinansial yaitu kerentanan secara luas yang dapat mengakibatkan gejolak terhadap krisis keuangan sehingga meningkatkan kemungkinan adanya instabilitas sehingga terjadi krisis keuangan. Risiko makrofinansial ini terjadi karena beberapa hal, yaitu yang pertama contagion risk ataupun risiko penularan, dan yang kedua yaitu procyclicality ataupun prosiklikalitas, dan yang ketiga yaitu excess volatility ataupun volatilitas yang berlebih, dan yang D yaitu sistem important ataupun sistem yang penting. Dan untuk yang kedua yaitu risiko mikrofinansial. Risiko mikrofinansial ini risiko yang dapat menyebabkan satu perusahaan fintech yang memiliki kerentanan atau vulnerable yang terjadi karena adanya kemunculan gejolak ataupun shock. Risiko mikrofinansial ini memiliki dua bagian. Yang pertama yaitu bagian risiko finansial. Risiko finansial ini pertama yaitu motority mismatch ataupun yang disebut ketidaksempurnaan motorik. Dan yang kedua yaitu liquidity ataupun likuiditas. Dan yang ketiga yaitu leverage risk ataupun risiko leverage. Dan yang B yaitu risiko operasional. Risiko operasional yang pertama yaitu third party reliance ataupun yang dapat disebut dengan ketergantungan kepada pihak ketiga. Dan yang kedua yaitu cyber attack ataupun serangan dunia maya. Dan legal risk yaitu risiko hukum. Itulah yang B yaitu potensi risiko dan kerawanan fintech. Yang pertama yaitu digitalisasi dan otomatisasi. Digitalisasi dan otomatisasi menyebabkan rawan sekali terjadinya aksi online seperti penyadapan, pembobolan data sehingga terjadinya penipuan. Dan yang kedua yaitu risiko gagal bayar. Risiko gagal bayar bagi penyedia layanan fintech maupun itu pembiayaan ataupun perkreditan. Sering sekali terjadi gagal bayar ini sehingga mengkhawatirkan kepada para investor. Dan kemudian ke para investor tersebut harap memaklumi adanya gagal bayar ini dikarenakan gagal bayar itu akan ditanggung juga oleh para penyedia fintech tersebut. Dan yang ketiga yaitu keterlambatan lisensi. Keterlambatan lisensi, tidak semua lembaga keuangan mempunyai lisensi yang bekerja sama dengan perbankan syariah dalam melakukan pembiayaan secara tersistem ataupun ilegal. Dan yang keempat yaitu pencucian dana. Dengan kehadirannya fintech yang bertanggung jawab akan memudahkan pencucian dana dan pembiayaan ataupun pembayaran. Dan yaitu kasus fintech ilegal di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, kebutuhan masyarakat cenderung mengalami peningkatan. Jadi dari hal tersebut, peningkatan tersebut dengan menutupinya, masyarakat membutuhkan dana yang lebih. Jika ingin melakukan peminjaman di fintech, terlebih dahulu kita itu harus memeriksa kelegalitasnya. Dan kasus fintech ilegal di Indonesia itu terjadi karena satu yaitu perkembangan IT, dan yang kedua yaitu kurangnya pemahaman fintech bagi masyarakat yang ingin melakukan peminjaman tanpa berpikir secara matang. Dan ada pun ciri-ciri fintech ilegal yaitu satu, tidak terdaftar di OJK, dan dua, bunga pinjaman yang tidak jelas, dan yang ketiga yaitu alamat peminjaman tidak jelas dan sering ganti nama. Dan yang keempat, aplikasi fintech ilegal banyak yang tersebar. Dari data Kominfo dari Januari hingga Juni 2021 ada sebanyak 447 aplikasi yang sudah diblokir. Dan D yaitu kewajiban perusahaan fintech. Kewajiban perusahaan fintech ini harus meminta perizinan kepada pihak OJK. Yang pertama yaitu perekrutan, dan yang kedua kepemilikan, dan yang ketiga sumber modal, keempat escrow account dan virtual account, dan yang kelima yaitu keamanan data dan nasabah.